Semuanya, namaku Diwa dari Views Intercon. Hari ini mau membahas The Power of Consistency. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Sebentar kami mau membahas firman-Mu mengenai konsistensi Bapa. Pimpin dan pakai bibir hamba agar dapat menyampaikan firman sesuai dengan isi hati-Mu. Biarlah firman ini bisa kami mengerti dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa kita membahas konsistensi? Apakah konsistensi itu sepenting itu dalam mengikut Tuhan? Di dunia sekuler, kita sudah sangat familiar dengan teori konsisten yang berkaitan erat dengan self-development. Ada quotes yang populer, konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas. Psikologi mengenal istilah atomic habits, di mana perubahan 1% setiap hari akan membawa dampak luar biasa dalam jangka panjang. Yuk kita lihat dasarnya di Alkitab. Diambil dari Ibrani 13 ayat 8 tertulis, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat ini menunjukkan satu hal tentang karakter Tuhan, yaitu Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak berubah, kesetiaannya tidak musiman, janjinya juga tetap sama sampai selama-lamanya. Di Maleakhi 3 ayat 6 juga dikatakan, sebab aku Tuhan yang tidak berubah. Artinya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang setia hanya ketika keadaan kita baik. Dia juga bukan Tuhan yang hadir ketika kita sedang rajin berdoa. Tuhan tetap sama di segala keadaan kita, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dialah Allah yang selalu dapat diandalkan. Karena Tuhan kita konsisten, maka Dia juga memanggil kita untuk hidup dalam iman secara konsisten. Kita bisa konsisten karena Tuhan kita konsisten. Gimana ya caranya? Yesus sendiri yang menjelaskan dalam khotbah di bukit, di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika Tuhan menjadi prioritas hidup kita, perlahan-lahan kebiasaan hidup kita akan berubah. Ketika kita mencari kerajaannya, di atas segalanya, di atas prioritas kita, kebiasaan kita, dan segala keputusan kita mulai selaras dengan Tuhan sendiri. Kita pasti mulai menyediakan waktu untuk rutin berdoa. Kita mulai membaca firman Tuhan setiap hari. Kita mulai belajar taat dalam hal-hal kecil. Dari sinilah konsistensi mulai terbentuk. Jadi, konsistensi bukan sekedar disiplin yang dipaksakan, tetapi konsistensi adalah buah dari hati yang berpusat kepada Tuhan. Konsistensi akan tumbuh secara alami dari kehidupan kita yang bergantung kepada Tuhan. Konsistensi inilah yang akan membangun fondasi yang seringkali tidak terlihat. Seringkali kita berpikir, pertumbuhan rohani itu harus terlihat besar dan dramatis. Misalnya, hidup kita berubah total dalam satu malam. Atau misalnya, mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Tapi kenyataannya, sebagian besar pertumbuhan rohani terjadi perlahan-lahan melalui hal-hal kecil. Misalnya, berdoa ketika sedang tidak mood. Atau misalnya, memilih untuk mengampuni kesalahan orang lain. Atau bisa jadi, kita menahan kata-kata kasar ketika kita ingin marah. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil ya, tapi sebenarnya itulah fondasi yang sedang dibangun. Bayangin seorang petani. Seorang petani kan tidak mau nanam hari ini lalu besok bisa panen. Ada proses yang panjang. Dimulai dari pemilihan bibit, lalu menanam, menyiram, merawat, membersihkan hama, dan bahkan harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kelihatannya seperti tidak apa-apa, tapi sebenarnya tumbuhan itu di bawah tanah, akar sedang bertumbuh.
Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Jadi, setiap tindakan kecil kita yang kita lakukan dengan setia, membaca firman, berdoa, bersabar, mengampuni, perlahan-lahan inilah yang membentuk karakter kita. Dan suatu hari nanti kita akan melihat hasilnya. Nah, ketika pertumbuhan rohani kita terasa lambat, ketekunan kitalah atau disiplin kitalah yang membuat kita terus berjalan. Jujur aja, pasti ada masanya ketika kita merasa musim hidup kita lagi stuck atau jalannya lambat banget. Mungkin kita sudah rutin berdoa, tapi kok rasanya flat ya? Udah baca Alkitab tiap hari, tapi tidak selalu dapat pencerahan untuk masalah hidup kita. Bahkan ketika kita melayani, mungkin saja malah kita merasa capek hati ketika ada gesekan di antara teman-teman pelayanan. Di saat-saat seperti itu, wajar kalau pikiran kita mulai berisik. Apa semua ini sia-sia ya? Tapi teman-teman, Alkitab justru mengingatkan kalau proses yang lambat itu seringkali adalah cara Tuhan sedang bekerja. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita menjadi lelah berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Coba perhatikan pada waktunya. Ini artinya hidup kita memang ada ritmenya, ada musim menabur, ada musim menunggu, ada musim juga menuai. Nah, di musim menabur pasti akan melelahkan, sedangkan di musim menunggu mungkin akan terasa membosankan. Tapi akhirnya akan indah ketika musim menuai. Dari ayat tadi kita diingatkan supaya kita jangan menyerah, jangan lelah berbuat baik, karena hidup kita memang ada ritmenya, ada masa-masanya tersendiri. Di Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang bisa dijadikan contoh bahwa mereka tidak langsung menuai atau menjadi impact dalam semalam. Salah satunya Yusuf. Di Kejadian 37, Yusuf menerima mimpi besar dari Tuhan bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi pemimpin. Tetapi setelah mendapat mimpi itu, hidupnya justru sangat sulit. Dia dijual sebagai budak oleh saudara kandungnya sendiri, dia difitnah oleh istri Potifar, bahkan dia dipenjara untuk kesalahan yang tidak dia lakukan. Selama 13 tahun hidupnya, penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan, Tuhan mengizinkan proses dalam hidupnya. Tapi yang luar biasa, Yusuf tidak patah, dia tetap konsisten. Waktu jadi budak di rumah Potifar, dia bekerja dengan integritas. Waktu di penjara, dia tetap mau melayani dan peduli dengan teman-teman tahanannya. Mungkin saat itu pertumbuhan rohani Yusuf tidak terlihat sama sekali. Tidak ada yang menonjol. Bahkan masa menuai itu tidak terlihat ketika dia dibuang, difitnah, dan masuk penjara. Tapi sebenarnya Tuhan sedang membangun suatu hal yang besar dalam dirinya. Hikmat, kerendahan hati, dan ketahanan. Dunia mungkin melihat kesuksesan Yusuf ini menjadi pemimpin di Mesir seperti sukses dalam semalam. Tiba-tiba Yusuf menjadi orang penting nomor 2. Tapi kita tahu rahasia kesuksesan yang tiba-tiba itu dibangun di atas fondasi yang konsisten selama 13 tahun. Jadi teman-teman, konsistensi tidak berbicara tentang menjadi sempurna. Konsistensi berbicara mengenai setia terus berjalan, bahkan ketika langkah itu kecil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan yang konsisten. Mungkin hari ini kita hanya berdoa sebentar. Mungkin hari ini kita hanya puasa setengah hari. Mungkin hari ini kita memilih untuk bersabar 1 kali lagi. Kelihatannya kecil ya, tapi percayalah setiap tindakan iman kita
sedang membentuk siapa kita. Dan pada waktunya, apa yang kita tanam dengan setia akan menghasilkan buah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap setia, tetap konsisten, karena apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tapi ingat, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. God bless you.